Sejak punya nozzle ini tantangannya memang berbeda. Jadi kita harus melayani konsumen jauh lebih baik, terus melayani karyawan juga harus melihat secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Budiman. Saya adalah pemilik dari Polaris dan Nozzle Print yang bergerak di usaha percetakan yang berlokasi di Jalan Panglima Sudirman, depan Rumah Sakit Wafa Husada, Kepanjen, Kabupaten Malang. Awal mulanya memang ada minat di industri stiker karena memang sebelumnya pernah bekerja di percetakan stiker sih Pak. Habis itu ada lowongan di Kepanjen sehingga harus nyemplung ke wilayah Kepanjen. Dari situ akhirnya meneruskan usaha yang sebelumnya stiker untuk lebih digeluti di Kepanjen. Mesin produksi yang saya punya biasanya masih di mesin laminasi. Jadi biaya cetaknya di Malang, terus kita laminasi sendiri. Itu lumayan mengurangi beban produksi. Habis itu nyelengi, mengumpulkan uang, akhirnya kita beli mesin sendiri. Dulu masih pakai produknya Mimaki. Kebetulan kan saya mainnya di online ya Pak. Jadi project pertama itu saya ingat tuh masih di daerah Aceh, di Stiker Trail Aceh. Kalau yang di Malang itu masih di Jagung, Stiker Jagung di Malang. Ya kalau awal kali dapat project itu emang kayak nggak nyangka sih, soalnya kan dapetnya kan via Facebook ya dulu. Jadi orangnya jauh dari Aceh, terus percaya sama kita mulai dari pengerjaan sampai pengiriman. Kalau yang online sih di Kepanjen mulai 2011, terus kalau punya mesin produksi sendiri itu mulai 2015. Kalau awal sih mungkin kendala pertama kalau bagi saya sih di pegawai ya Pak. Jadi karena memang terkait dengan file ya, file sama file desain gitu kan. Jadi kadang ada ketakutan sendiri file desain itu nanti diambil oleh pegawai dan lain-lain. Tapi berangkat dari situ akhirnya saya tidak pernah punya pegawai kalau masih berprinsip seperti itu. Akhirnya memberanikan diri untuk membuka hati, membuka wawasan. Akhirnya punya karyawan sendiri meskipun diawali masih dari family sendiri. Jadi mungkin kontrolnya biar lebih mudah gitu kan. Akhirnya berangkat dari sana, berani mengambil pegawai dari orang lain. Kalau sama karyawan sendiri sih alhamdulillah selama ini enggak sih Pak. Jadi kita mencari solusi, mencari sistem gimana caranya file itu maupun produksi itu selalu kita bisa pantau. Selalu bergerak mulai dari cara yang terus ada perubahan, ada yang harus dikoreksi, terus dikoreksi. Memang awal-awalnya sih bengerengan ya sama tim ya, tapi lama-lama tim mulai paham bahwa sistem itu memang harus diperbaiki secara berkala. Kalau yang di setelah stiker itu kan kebetulan ada vendor, kebetulan beliaunya kayak mentor sih, Pak Ali dari Selo. Beliau ini ngasih tantangan sendiri bagi saya. Jadi kalau selama ini bergerak di online, harusnya di offline juga bisa gitu kan. Kebetulan pada saat itu biaya admin di online kan semakin tinggi. Terus pada saat itu juga ada TikTok yang sempat diblokir sama pemerintah. Jadi mau tidak mau saya juga harus berpikir untuk bisa menggeluti di sisi offline-nya. Akhirnya di tahun 2022 itu memberanikan diri membuka Nozzle Print yang memang berbeda dari yang online. Kalau yang online kan full di stiker kita. Yang offline ini kita lebih banyak mengembangkan di banner sama laser A3 gitu sih. Kalau di online ini kan semuanya bisa terpantau ya, termasuk dari sisi konsumennya, marketingnya itu kan terpantau via aplikasi lah intinya. Tapi kalau offline ini benar-benar berbeda. Jadi tantangannya memang kita harus melayani konsumen jauh lebih baik, terus melayani karyawan juga harus melihat secara langsung. Sementara saya sendiri kan tidak bisa terjun langsung di lokasi. Akhirnya semakin kesini memang semakin ribet sih Pak, semakin pusing. Sehingga ya mau tidak mau harus punya sistem yang harus lebih baik, terus punya tim-tim yang harus bisa mampu bekerjasama dengan baik. Banyak alternatif sih Pak, cuman dari sini memang harus terus berkembang. Sampai saat ini mungkin kalau saya sih pribadi memang butuh bicara aja. Jadi kayak saya punya masalah, terus yang bisa memecahkan masalah itu mungkin bukan teman, bukan keluarga, bukan dari tim, hanya mungkin dari orang lain. Pada saat itu memang saya mencari coaching lah mungkin ya. Jadi kayak konsultan, orang yang bisa ngasih saya arahan bisnis itu seperti apa sih, next ke depan kita nanti mau seperti apa sih, itu yang sering kita konsulkan ke bisnis coaching itu tadi gitu.
Kalau keseluruhan sih mungkin 8-10 mesin produksi sih Pak. Di Nozzle ada 6, di Polaris kurang lebih ada 4 untuk mesin produksinya. Itu termasuk mesin finishing. Bulan ini kurang lebih ada 20 antara di Polaris sama Nozzle. Kurang lebih 20 karyawan. Ya. Rata-rata total sih masih di angka 200 sih Mas. Masih tantangannya memang harus lebih besar daripada itu. Berangkat dari 0 sampai 200 sudah alhamdulillah sekali gitu. Kalau ngomong puas aja nih gurung menok puas ya Mas. Jadi mungkin kalau tantangannya kan memang di Nozzle ini kan pendatang baru ya. Jadi mungkin masih bayi lah kalau dibilang di Kabupaten Malang, terutama di Kepanjen. Masih banyak teman-teman percetakan yang mungkin sudah mengakar di masyarakat Kepanjen. Jadi kalau ngomong puas masih belum. Jadi pengen ada tantangan menjadi top leader lah di wilayah Kabupaten Malang, terutama di Malang Selatan. Terus berikutnya mungkin pengen memenuhi keseluruhan kebutuhan mencetak di Kepanjen, sehingga mungkin masyarakat Kepanjen tidak harus lari ke Malang sih untuk situ. Insya Allah di Polaris sama Nozzle secara standar sudah bisa memenuhi minimal sama lah dengan yang ada di Malang. Kalau kepuasan hingga saat ini mungkin dari segi solidaritas sama teman-teman bisa bekerja sama sampai sekian lama bersama saya, bangun perusahaan bareng-bareng, mulai dari tidak punya mesin sampai punya mesin, itu sudah menjadi kepuasan sendiri. Kalau tantangan terberatnya memang kalau di teman-teman percetakan yang lain kan sudah senior ya Pak. Jadi memang mereka lebih dikenal sama masyarakat Kepanjen lebih dulu dibandingkan di Nozzle atau di Polaris. Tantangan saya memang lini-lini usaha di Kepanjen yang memang belum terjamah ya, seperti UMKM. Kebanyakan yang saya lihat di daerah Kepanjen sama Malang Selatan, teman-teman UMKM belum banyak edukasi tentang produksi, termasuk bahan-bahan produksi, termasuk mungkin nanti jenis produksinya untuk usaha mereka tuh menggunakan bahan apa, mesin apa. Jadi mereka belum punya edukasi menyeluruh mungkin ya. Jadi kebanyakan dari UMKM kenapa lari ke Malang? Karena memang di Malang memang sudah lengkap mungkin gitu. Nah, sementara di Kepanjen sebenarnya udah ready, cuman mereka memang mungkin belum tahu, sehingga tantangannya Nozzle nanti mereka adalah mengedukasi. Nah, kalau kita ngomong edukasi ini akhirnya kan tidak bisa instan ya Pak. Jadi butuh edukasi yang berkala. Tantangannya mungkin nanti di media sosial, mulai dari website, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Ini yang menjadi concern kami di tahun-tahun berikutnya. Harapan terbesar kami mungkin untuk teman-teman yang sudah bekerja sama dengan Nozzle dan Polaris, teman-teman karyawan mungkin dari kami sebagai pemilik mungkin pengennya lebih mensejahterakan teman-teman untuk jenjang berikutnya. Ada tantangan untuk memperbaiki dari segi salary dan lain-lain, dari jenjang karir dan lain-lain, pendidikan dan lain. Itu jadi concern kami di tahun-tahun berikutnya. Insya Allah terus bertumbuh dan berkembang bersama. Berikutnya untuk teman-teman pebisnis yang lain, terutama di UMKM sekitar Kepanjen dan Malang Selatan, tentu bisnis punya tantangan tersendiri. Kita harus punya tantangan untuk selalu belajar, terus selalu berkembang. Yang paling penting adalah berkolaborasi, tidak saling menjatuhkan, tidak saling memberi statement buruk kepada pebisnis yang lain, tetapi kita harus saling bekerja sama, saling mendukung, kalau perlu berbagi data supaya saling bisa bertumbuh dan berkembang.